Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan menunjuk salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa bersama. Mbak Ahya bisa dipimpin teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Mbak Ahya. Hari ini apakah ada yang belum masuk anak-anak? Atau ada yang izin sakit atau bagaimana? Semua masuk. Oke, masuk semua. Hari ini Ibu akan mengajar kalian tentang mata pelajaran matematika yang membahas tentang bangun ruang, yakni kubus dan balok, materi kelas 5. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib, yakni Garuda Pancasila. Ikuti sama-sama ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, setelah menyanyikan lagu wajib yakni Garuda Pancasila, sekarang kita masuk ke materi ya. Materi apa? Materi tentang bangun ruang, kubus dan balok. Oke, kali ini kita akan belajar apa sih? Yang pertama kita akan belajar menyimpulkan beberapa ciri-ciri dari bangun ruang yakni kubus dan balok. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengkategorikan bangun ruang yang termasuk bangun ruang kubus dan balok. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang membuat gambar bangun ruang kubus dan balok dengan kreatif. Ibu mau tanya, kalian pernah nggak ngeliat ini atau kalian punya mungkin di rumah? Namanya. Nah, Rubik ini termasuk apa anak-anak? Bangun ruang apa? Balok. Masa balok? Kubus. Kan mereka memiliki sisi yang sama, namanya berarti termasuk kubus. Contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari ini ada kotak sabun. Ini Ibu membawa kotak sabun. Kotak sabun Shinzui. Coba Mbak Febrita dipegang kotaknya. Itu termasuk bangun apa? Bangun ruang balok. Oke, kenapa balok? Karena memiliki sisi yang berbeda. Iya, tepuk tangan buat Mbak Febrita. Wow. Jadi yang kedua ini termasuk dalam bangun ruang balok. Oke, kita masuk materi yang pertama yakni kubus. Ini adalah gambar dari kubus. Bidang kubus ini disebut sisi. Kalian tahu mana bidangnya? Bidangnya itu dari A, B, F, E. Ini namanya bidang. A, B, F, E adalah sisi muka yang berbentuk apa anak-anak? Persegi. Persegi. Jadi bangun ruang itu sebenarnya kumpulan dari bangun datar. ABFE adalah sisi muka yang berbentuk persegi. Sisinya, sisi kubus ini ada apa aja? Sisinya ada ABFE yang seperti tadi Ibu tunjukkan. Kemudian ada DCGH, berarti ada D, C, ada D, C, G, H, berarti bangun yang di belakangnya. Kemudian ada A, B, C, D yang di bawah menjadi alas. Kemudian ada E, F, G, H yang menjadi tutupnya. Kemudian ada B, C, G, F dan A, D, H, E yang menjadi sampingnya. Kemudian sisi A, B, C, D ini
ABCD yang menjadi alas sejajar dengan sisi EFGH, yakni yang menjadi tutup. Kenapa kok dinamakan sejajar? Karena dia kalau semisalnya ditarik garis, dia tidak akan bertemu. Itu namanya sejajar. Apa anak-anak? Sejajar. Oke, sekarang ibu menggunakan media ini. Ini media namanya papan kuba, bangun ruang, kubus, dan balok. Ibu meminta salah satu dari kalian maju ke depan. Coba Mbak Ahya. Oke, anak-anak, di sini ibu menyediakan 2 jaring-jaring. Mbak Ahya mau pilih jaring-jaring yang mana? Yang ini Bu. Yang ini. Ini jaring-jaring apa Mbak Ahya? Bangun ruang kubus. Oke, kalau semisal ini ibu suruh jadi alas, maka jika ditutup, mana yang menjadi tutupnya? Coba ditutup, dibentuk menjadi kubus. Ini Bu. Ya, ini yang menjadi tutupnya. Coba sekarang dibaca sifat-sifat bangun kubus yang pertama apa? Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Oke, kita buktikan. Ada berapa sisi kubus yang ada di jaring-jaring ini? Coba dihitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini yang dinamakan sisi. Jadi kubus ini memiliki 6 sisi. Kemudian yang kedua apa? Semua sisi dari bangun kubus memiliki ukuran serta dimensi yang sama. Oke, jadi ini sisinya ini panjangnya misalnya ibu buat 5 cm. Berarti di sininya juga harus 5 cm. Begitupun semuanya. Ini 5 cm, 5 cm karena dia akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. Jadi panjang sisinya itu harus sama. Dibaca lagi. Semua sudut bidang kubus membentuk garis bidang 90 derajat. Iya, jadi kalau semisal ini ditekuk seperti ini, kalau menjadi kubus seperti ini, itu sudutnya akan membentuk 90 derajat atau membentuk huruf apa anak-anak? L. Oke, terima kasih Mbak Ahya, tepuk tangan untuk Mbak Ahya. Oke, dari Mbak Ahya tadi yang udah maju, yang udah membahas tentang jaring-jaring kubus dan sifat-sifat kubus melalui media kuba ini, maka sekarang kita akan mendefinisikan istilahnya. Apa sih kubus itu? Ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Iya, Mbak Febrita dulu. Apa itu kubus? Kubus itu sisinya berbentuk persegi semua, Bu. Oke, bisa. Terus ada lagi? Ada pendapat yang lain? Punya siku-siku Bu. Oke, Mbak Ella punya siku-siku. Ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya, kata Mbak Tiffany. Dari jawaban Mbak Febrita, Mbak Ella, dan Mbak Tiffany, kita bisa simpulkan apa sih definisi kubus itu? Kubus yakni bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi. Jawaban dari siapa tadi yang katanya persegi? Kan jadi saya. Iya. Jadi bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Jawaban dari Mbak Tiffany tadi, ada garis-garisnya Bu. Iya, garis-garisnya sama panjang. Nah, garis-garis itu disebut dengan rusuk. Jadi kubus, ibu ulangi, kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki rusuk yang sama panjang. Sifat kubus yang Mbak Ahya tadi udah bilang, kubus itu memiliki 6 sisi. Yang pakai media tadi sisinya A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sejajar, kemudian memiliki 12 rusuk seperti A, B, B, C, C, D, seperti yang dikatakan Mbak Tiffany tadi, yang rusuknya sama panjang. Kemudian yang terakhir mempunyai 8 titik sudut. Mana sih titik sudut kubus itu? Titik sudut itu ini, pojok-pojoknya. Pojok-pojoknya sudut A, sudut B, sudut C itu namanya sudut titik. Nah, sekarang yang kedua, bangun ruang yang kedua adalah balok. Balok ini, bidang balok bisa
disebut sisi. Seperti kubus, balok juga memiliki sisi. Sisinya ya seperti kubus tadi, A, B, F, E, A, B, C, D, itu namanya sisi. Kemudian A, B, F, E adalah sisi muka yang berbentuk persegi panjang. A, B, F, E, ini sisi mukanya yang ini. Ini dinamakan sisi muka. Kemudian ada lagi sisi-sisinya seperti A, B, F, E, D, C, D, H, dan lain-lain. Kemudian sama seperti kubus yang sisinya sejajar. Oke, kemudian saya minta salah satu teman dari kalian maju ke depan untuk menganalisis sisi-sisi dari balok. Ayo Mbak Uswa maju ke depan. Mbak Uswa jaring-jaring apa ini anak-anak? Balok. Oke. Mbak Uswa kalau semisal ibu guru menetapkan ini alasnya sebagai tutupnya yang mana? Coba ditutup jaring-jaringnya, dijadikan balok. Mana yang tidak ditutup? Ini. Yang ini. Oh iya, maaf ya Bu, yang ini Bu. Iya, yang ini. Coba sekarang dibaca salah satu sifat dari balok. Balok mempunyai 12 rusuk. Iya, 12 rusuk. Jadi mana sih rusuk itu? Rusuk itu yang garis-garis ini merupakan rusuk. Dibaca lagi. Balok mempunyai 4 buah rusuk yang sejajar dan sama panjang. Oke, kalau misalnya balok kita bikin kayak gini, dia memiliki berapa tadi? 4 buah. 4 buah. 4 buah rusuk yang sama panjang, yang sejajar dan sama panjang. Mana rusuknya? Rusuknya itu ini, belakangnya ini sama ini. Jadi kenapa kok dikatakan sejajar seperti yang ibu jelaskan tadi? Jadi semisal dia ditarik garis, dia tidak akan apa? Tidak akan bertemu. Makanya dia dinamakan dengan sejajar. Oke, terima kasih Mbak Uswa. Oke, setelah Mbak Uswa tadi maju ke depan menggunakan media kubah, sekarang mari kita definisikan juga. Apa sih balok itu? Menurut kalian apa? Ayo Mbak Ahya. Terdapat dua bangun Bu, persegi sama persegi panjang. Mana bangunnya? Itu Bu, Ini sama mana? sama samping. Sama yang samping. Ini yang apa? Persegi panjang. Terus yang ini? Persegi. Oke, selain itu ada pendapat lain? Sisi yang sejajar. Oke, ada sisi yang sejajar. Terus? Sisinya ada 6 Bu. Oh iya, sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan yang di bawah 6. Oke, dari pendapat kalian tadi, kita bisa mendefinisikan balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Seperti yang dikatakan Mbak Ahya tadi, ada yang persegi panjang, ada yang persegi. Itu kalau misalnya disusun menjadi bangun ruang balok. Kemudian ini ada sifat-sifat balok seperti yang dikatakan Mbak Tiffany tadi. Yang pertama memiliki 6 sisi, kemudian sisinya berhadapan sama besar dan sejajar kayak kata Mbak Usra tadi. Kemudian memiliki 12 rusuk, rusuknya itu yang ini. Terus memiliki 8 titik sudutnya yang ada di pojok. Baik, apa dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak kita langsung ke kegiatan 1 atau LKPD 1. Ibu bagikan ya LKPD-nya. Oke, sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berisi 3 anak. Mbak Febrita, Mbak Uswa, sama Mbak Ella. Mbak Tiffany, Mbak Ahya, sama Mbak Wiyatin. Ibu bagikan ya lembar kerjanya. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Di sini ada petunjuknya. Pilihlah benda yang memiliki bentuk dasar kubus dan balok dengan cara melingkari benda yang ada di bawah ini. Kemudian ada LKPD 2-nya, di baliknya itu ada tuliskan ciri-ciri dari bangun ruang yang ada di samping seperti yang telah
Ibu jelaskan tadi. Selamat mengerjakan. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang LKPD 1 dan 2. Ayo, dari kelompok 1, Mbak Febrita. Ayo maju ke depan. Menurut kelompok Mbak Febrita, mana yang termasuk kubus dan balok? Yang termasuk kubus. Gambar ini, Bu. Gambar apa itu tadi? Rubrik. Terus Kemudian gambar ini termasuk balok. Terus kemudian ada ini sabun balok. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Febrita. Makasih Mbak Saya. Oke, anak hebat, kalian telah menyelesaikan LKPD 1 dan LKPD 2. Dari pembelajaran kita kali ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Siapa yang mau jawab, angkat tangannya dulu. Oke, Mbak Ahia dulu. Belajar tentang balok sama kubus, Bu. Iya, balok sama kubus. Terus siapa Iya, lagi? Bu. Mbak Tiffany. Kalau kubus sisinya sama, yang balok sisinya berbeda. Oke, pinter. Yang terakhir siapa mau Saya, jawab? Bu. Iya. Yang apa itu bangun ruang balok dan kubus dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa aja? Kayak pada rubrik, Terus. sabun, batu bata dan lain-lain. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Setelah mengerjakan LKPD 1 dan 2, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Soal evaluasi ini kalian kerjakan di rumah ya. Nanti Ibu bagikan satu-satu dan dikerjakan secara individu yang akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak? Baik, Bu. Oke, di pertemuan selanjutnya juga tolong dipersiapkan, mungkin anak-anak bisa belajar atau membaca dari buku-buku kalian. Kita akan membahas tentang jaring-jaring kubus dan balok. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan lagu daerah yakni Gambang Suling yang berasal dari Jawa Tengah terlebih dahulu. Gambang suling memandang suarane, tuang tuli bepena unine, unine mung renyuh haketa dengan kentung dipung suling sikrak kentangane. Oke, sekian pembelajaran Ibu kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyuruh salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin berdoa. Mbak Uswa, ayo dipimpin berdoa. Oke teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Uswa. Demikian pembelajaran Ibu kali ini. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.